أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta kemudahan bagi kita semuanya untuk melanjutkan membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhawati a'zani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah hadis yang ke-93. Di sini disebutkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib mengimaninya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i nabiyyun illa a'tiya mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya inilah keistimewaan para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi itu mukjizat. Mukjizat. Seperti halnya Isa alaihissalam diberi mukjizat bisa menghidupkan orang meninggal, kemudian bisa menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Musa alaihissalam, Allah berikan tongkat, yang mana tongkat itu bisa mengalahkan para penyihir-penyihir yang ada pada zaman Fir'aun. Dan yang lainnya termasuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Dan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabi-nabi mereka itu adalah agar manusia itu mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau mereka melihat mukjizat, mereka agar semakin beriman. Dan perlu kita ketahui bahwasanya walaupun demikian, seperti halnya Nabi Saleh itu diberi mukjizat dengan onta, tapi justru mereka bukan malah beriman kepada Nabiullah Saleh,
tapi ontanya dibunuh, dan tidak beriman kepada Nabiullah Saleh. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita ini, kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan ketaatan, itu karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa melakukan ketaatan-ketaatan, ya, kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bisa melaksanakan sholat, termasuk bisa hadir di majelis ini semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang mampu mengatakan saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, kecuali semuanya itu karena dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semua petunjuk dari Allah, ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, ya, Allah berikan kepada para nabi, ya, itu mukjizat. Tidak semua kaumnya itu beriman. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut. Gak ada yang mau mengikutinya, kecuali satu saja. Ada nabi itu gak ada yang mengikuti kecuali satu, seperti halnya yang disebutkan dalam surah Yasin. Ya, cuman satu saja. Kemudian ada yang tidak punya pengikut, itu nabi. Bagaimana dengan kita manusia biasa yang mengajak manusia untuk berbuat baik, untuk beramal saleh, untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kalau banyak tantangannya dan banyak yang tidak ikut atau pengikutnya sedikit, yang mau ikut sedikit, itu sudah wajar. Ya, Nabi saja yang mengikutinya cuman sedikit. Ada Nabi itu yang mengikutnya hanya sedikit. Kemudian wa innama kana alladzi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya. Nah, ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Nah, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan itu mukjizat yang paling mulia, yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan aku mengharap, ya, maka aku berharap bahwa aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Nah, ini kenapa di sini wahyu di sini adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan mukjizat yang paling istimewa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini mukjizat yang paling besar? Yang pertama adalah karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan. Dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini, bahkan sampai kiamat nanti, Al-Quran itu tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. Ya, Al-Quran itu akan selalu ada dan tidak akan ada yang bisa merubah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, kami yang telah menurunkan az-zikr Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran akan terjaga. Itu termasuk mukjizat. Orang ajam kadang-kadang bacaannya lebih bagus daripada orang Arab. Ya, orang ajam, ya, ini kejadian ini beberapa hari yang lalu.
bisa mengalahkan tulisan Arabnya, nggak bisa bahasa Arab padahal dia nggak bisa bahasa Arab, ya, tulisannya bisa mengalahkan tulisannya orang Arab dalam hal khat Arabi. Ini mukjizat Al-Quran juga, ya. Bahkan siapapun yang menghafalkan Al-Quran, Allah mudahkan kepadanya untuk menghafalnya, ya, dan mudah dihafal Al-Quran itu. Demikian juga keistimewaan ini termasuk dikatakan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 82, tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapati perselisihan atau perbedaan yang sangat banyak sekali. Jadi kalau dari Allah Subhanahu wa taala enggak akan beda, Al-Qur'an ya kayak gitu aja. Tapi kalau dari selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan beda. Sama ketika kita itu berpijak kepada wahyu, maka kita itu akan dijauhkan dari perselisihan. Kalau kita lebih mendahulukan wahyu atau sunnah, maka kita akan jauh dari perselisihan. Tapi kalau kita mendahulukan selain wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan banyak sekali, kita akan dapati banyak perselisihan-perselisihan. Ya. Seperti halnya orang Nasrani, mereka banyak perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena mereka tidak berpijak kepada wahyu. Kalau manusia atau kaum muslimin itu berpijak kepada wahyu, pasti akan bersatu, nggak ada perselisihan-perselisihan. Ya. Contohnya kalau berpijak kepada wahyu, ya, ketika seseorang sholatnya sesuai dengan sholat Nabi, di mana saja sholatnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari keimanannya orang Nasrani, nah, kemarin ini saya ada orang baru masuk Islam, ya. Padahal awalnya anak tuh cuman baca-baca saja. Orang Nasrani beda-beda, makanya gerejanya juga namanya beda-beda. Ketika ada seorang Nasrani masuk Islam, dulu di gereja apa? Saya tanya. Di gereja fulan, ya. Oh, kenapa nama gereja itu ada namanya, gereja khusus? Iya, karena kalau gereja itu tidak dikasih nama khusus, mereka kalau ke gereja lain mereka akan bingung, sholat di tempat lain itu beda, ibadah tempat lain beda. Gitu, bid'ah seperti itu. Bid'ah itu bikin beda-beda. Yang satu setelah sholat melakukan ini, yang satu setelah sholat melakukan ini. Seperti itu. Tapi kalau ya mereka itu berpegang kepada wahyu, ya, apa yang ditunjukkan oleh Nabi, ya, apa yang diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya kita itu tidak akan ada perselisihan. Ya, mesti ada perselisihan, tapi itu yang sifatnya furu'iyah, ijtihadiyah. Ya. Seperti itu. Jadi kalau orang Nasrani ya gitu, beda-beda. Bingung dia. Terus kenapa gitu? Ya kita kalau ke gerejanya orang ya kita bengong di situ. Ya. Sama kayak kita kalau pulang ke Indonesia, dia tidak sesuai dengan wahyu, ya kita bengong, ini apa yang dilakukan. Ya, karena itu termasuk keistimewaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Ya. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu petunjuk itu menyatukan manusia, dan petunjuk itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu semua dijaga oleh Allah, termasuk hadis. Hadis juga wahyu. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil
hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bukanlah dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang Allah berikan. Ya, seperti itu. Dan ini Nabi SAW berharap, ini doa agar umatnya itu yang paling banyak. Betul, umatnya Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti adalah umat yang paling banyak. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman, sudah nggak ada lagi setelah ini Nabi. Ya. Waktunya banyak. Kalau ada pertanyaan, gimana kan sekarang ini orang Nasrani lebih banyak, ya, lebih banyak daripada umat Muhammad SAW. Nah, kita lihat mereka Nasrani, ya, pengakuan mereka itu sekarang ini tidak kepada Isa alaihissalam, tidak kepada Yesus. Mereka menginduk kepada pendeta-pendeta mereka, ya, yang mengikut Isa alaihissalam. Ya, dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka yang diakui. Adapun sekarang ini, ya, seperti yang dijelaskan para ulama, mereka itu mengikut Paulus, bukan mengikut Isa alaihissalam. Ya, karena kalau mengikuti Isa alaihissalam mereka akan disunat. Kalau mengikuti Isa alaihissalam mereka akan berhijab. Kalau mengikuti Isa alaihissalam mereka akan melakukan sesuai dengan syariatnya Isa alaihissalam, tidak makan daging babi dan seterusnya. Ya, banyak sekali syariat-syariat Isa alaihissalam yang mereka tinggalkan. Sungguh Isa alaihissalam akan berlepas diri dari mereka. Taib. Jadi sebagaimana hadis Nabi SAW juga bahwasannya nanti akan umatnya Muhammad SAW akan paling banyak. Demikian juga keistimewaan Al-Quranul Karim. Ya, di dalam Al-Quran itu, wahyunya itu, dia menantang orang-orang untuk mendatangkan ayat Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah sebutkan di mana? Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Fa in kuntum, kalau seandainya kamu itu ragu-ragu, mimma wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ya, apabila kamu ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin mithlihi, datangkan satu surat saja yang sama dengan Al-Quran, maka tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan Al-Quranul Karim. Kemudian keistimewaan dan termasuk ini bahwasannya mukjizat di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisahnya Ibrahim, kisahnya Yusuf, kisahnya Musa, kisahnya Isa, dan itu tertulis, termaktub di dalam Al-Quran itu secara detail. Apalagi kisahnya Bani Israel paling banyak. Kisahnya Musa alaihissalam. Ya. Kisahnya Musa alaihissalam, ya, disebutkan di banyak sekali surat di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan banyak di dalam Al-Quranul Karim. Jadi, khonifillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau lihat mukjizat Al-Quran, ya, mukjizat Al-Quran banyak sekali, ya, bentuk kelihatan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat, dan yang paling besar mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Quran. Ya, termasuk Al-Quran itu bisa menyembuhkan orang sakit, namanya syifa. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya, betapa banyak orang yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran kemudian sembuh, ya, sakitnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali yang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang hadis yang ke-94. Hadis yang 94.
Hadis yang ke-94, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun lahum ajran. Rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal 'abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران." Ya. Dari Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Islam itu sangat menghormati amal saleh. Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang melakukan ketaatan dan melakukan perbuatan baik. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya di dalam Islam itu ada keselamatan, gampang mendapatkan keselamatan. Membantah orang yang mengatakan bahwasannya Islam itu susah mendapatkan keselamatan. Ya. Namanya juga Islam. Islam itu ya selamat, berserah diri kepada Allah SWT untuk mendapatkan keselamatan. Ketika kita berserah diri kepada Allah SWT, kita akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena Allah yang bisa menyelamatkan hamba-hambanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, kita adalah agama keselamatan. Kita enggak perlu apa-apa, kita akan selamat dari neraka. Yang penting iman. Nah, ini kan ada ceritanya, kita yang penting iman, enggak beramal terus masuk surga, tidak dihisab oleh Allah SWT, tidak dimasukkan neraka. Itu ya takhayul namanya. Mau bermaksiat apa saja langsung diampuni karena sudah ditebus umpama. Atau akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwasanya saya ya adalah pawang neraka. Yang ikutin saya masuk surga. Itu juga takhayul, khayali itu. Ya, enggak mungkin. Karena Allah SWT mewajibkan kita beramal. Iman doang tidak bisa. Allah SWT mengatakan apa? Illal ladzina amanu, kemudian apa? Wa amilus sholihat. Iman tok enggak bisa. Cuman iman enggak bisa, harus wa amilus sholihat dan beramal soleh. Ya. Yang penting iman. Kata siapa? Karena nabi-nabi terdahulu sholat juga, ibadah juga, bukan iman saja. Contohnya Isa alaihissalam yang disebut dengan Yesus kan. Ya. Allah sebutkan dalam surah Maryam apa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, ketika ini Isa alaihissalam berada di perutnya Maryam, ketika masih di dalam rahim, ya, kemudian Isa alaihissalam mengatakan, aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Atanil kitab, datang kepadaku, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku kitab. Ya, atanil kitab wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku seorang nabi, mengaku. Ya, jadi nabi. Wa ja'alani mubarakan, Allah jadikan aku itu penuh dengan keberkahan. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Ya. Wa awsani bis salati, dan berwasiat kepadaku untuk melaksanakan salat. Nah, ini dia. Nah, sekarang kalau ada seumpama pengikutnya mengatakan, "Oh enggak, kami enggak melakukan apa-apa karena kami itu sudah ditebus." Loh, gimana kamu mau mengaku bahwasanya kamu adalah pengikutnya Isa? Sedangkan Isa melakukan ini, engkau tidak melakukannya, maka Isa alaihissalam akan berlepas diri dari kamu. Ya, salat, wa usani bis salati, wa zakat. Dia juga bayar zakat.
Jadi beramal Isa alaihissalam. Kalau ada orang ngaku-ngaku bahwasannya dirinya pengikut Isa tapi tidak sholat, tidak beribadah, tidak zakat, ya, malah ngambil hartanya orang, ya, Isa berlepas diri darinya. Ya, Isa berlepas diri darinya. Seperti itu. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya Islam itu adalah keselamatan. Islam adalah keselamatan. Jadi kalau kita masuk Islam berarti ada harapan untuk selamat. Makanya kita doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap saat, nggak minimal sholat. Ketika sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi, walaupun diejek oleh orang-orang non muslim kalimat Assalamualaikum warahmatullahi, kenapa harus salam? Ya, salam kepada siapa seperti itu? Karena Islam itu penuh dengan keselamatan, maka yang diucapkan, yang disampaikan adalah doa-doa untuk mendapatkan keselamatan. Ini bukti bahwasanya Islam itu ya adalah agama yang mengajak kepada keselamatan. Ya, makanya orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu paling tidak suka dengan 3 hal. Nah, apa 3 hal itu? Yang pertama adalah salam. Assalamualaikum. 3 hal yang dibenci oleh orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka nggak punya salam mereka. Kita punya salam Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Salam sejahtera pada kalian. Selamatan pada kalian. Makanya orang Yahudi benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali dia mengatakan summun alaik ya Muhammad. Enggak salam dia. Maka jawabnya Nabi SAW, wa alaik. Ya, racun atau kematian bagi kamu wahai Muhammad. Ya. Jawabnya wa alaik. Makanya kita sunahkan ketika ini disalamin oleh mereka, karena mereka itu tidak akan suka kepada kita. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Makanya kita dukung tuh. Sekarang siapa namanya? MUI mengharamkan, alhamdulillahirabbil alamin, salam lintas agama. Alhamdulillah, kita lihat itu sudah agak kurang sekarang. Dengan adanya fatwa MUI sekarang sudah berkurang. Itu bagus. Ya. Orang Yahudi seperti itu. Samun alaik ya Muhammad. Kemudian yang kedua adalah amin. Amin itu paling enggak disukai oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kita disyariatkan ketika sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu mendoakan semoga kita itu tidak termasuk golongannya orang Yahudi dan bukan golongannya orang Nasrani. Kemudian kita jawabnya apa? Amin. Makanya paling tidak disukai. Ya. Kedua adalah, yang ketiga yang tidak disukai apa? Bersin. Lihat ini Islam, ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian orang yang mendengar kalimat alhamdulillah kita doakan yarhamukallah. Semoga Allah SWT merahmatimu. Kemudian kita doakan lagi orang yang mendoakan kita itu apa? Yahdikumullah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu. Luar biasa, itu membuat iri orang Yahudi dan Nasrani. Ya, membuat iri mereka. Sampai ada orang-orang Yahudi, kalau nggak salah orang Yahudi atau Nasrani itu dekat-dekat Nabi, orang Yahudi, dekat-dekat Nabi SAW bersin. Dikit-dikit bersin. Kenapa tidak didoakan aku? Marah dia. Islam dulu baru didoakan. Masuk Islam baru didoakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu, ya kan? Kalau kita ini membaca hadis qala Ahmad rahimahullah, rahmat itu besar sekali. Kalau kita mendoakan rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas, itu luar biasa. Kita butuh rahmatnya Allah SWT, dan kita itu masuk surga karena rahmatnya Allah, termasuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ya ada 3 orang yang akan mendapatkan pahala double. Pahala double, pahalanya banyak. Ya.
mendapatkan pahala double. Siapa itu? Yang pertama adalah rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang dari ahlul kitab yang beriman kepada Nabi dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Musa dan Isa. Kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, dia dapat dua pahala. Awalnya dia beriman kepada Musa dan Isa. Ya, beda ya. Mungkin orang Nasrani dia juga nggak mau beriman kepada Musa. Demikian juga merendahkan orang-orang Yahudi, merendahkan Isa alaihissalam. Padahal mereka wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Mereka seakan-akan bersatu, padahal hati mereka itu berpecah belah. Enggak bersatu mereka. Ya. Tapi kalau musuh Islam, jadi mereka bersatu. Karena musuh kita sama. Untuk ini musuh kita sama. Gitu ya. Untuk musuh Islam. Ya. Jadi dia sudah dapat dua pahala. Jadi orang yang ini mu'allaf itu baru masuk Islam itu punya dua pahala dia. Ya, dia pahala beriman kepada Isa dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-abdul mamluk. Hamba sahaya. Hamba sahaya yang apa? Idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi. Ini dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Ini ya. Ini karena ini hak Allah, dia beribadah kepada Allah SWT, dia menyembah Allah SWT. Kemudian dia sadar bahwasanya dia itu adalah hamba sahaya, milik orang, dikasih makan, dikasih ini seperti itu ya. Dia memiliki dua pahala. Ini termasuk orang yang merasa bahwasanya dia itu di bawah tanggung jawab orang. Ya, termasuk di bawah tanggung jawab orang. Seumpama kita di pabrik gitu ya, kita terima kasih kepada pabrik, ya masuk di sini juga. Ya, walaupun bukan hamba sahaya ya, kita sudah beribadah kepada Allah SWT, kemudian kita berbuat baik kepada suatu perusahaan, itu masuk di sini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Termasuk istri. Ya, ketika dia merasa bahwasanya dia itu udah ini berkorban, suaminya berkorban, kerja, kadang-kadang harus kerja malam. Kerjanya kadang-kadang harus 12 jam. Kadang-kadang kerjanya apalagi musim panas kayak gini, panasnya luar biasa. Kemudian dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suaminya. Ya, maka dia mendapatkan pahala double. Pahalanya double. Karena taat kepada istri itu, taat kepada suami itu juga berat, tidak gampang. Ya, makanya persyaratan. Jadi persyaratan masuk surga perempuan adalah dengan syarat taat kepada suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha, ya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Ya. Kalau ini perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat suaminya. Ya. Dan ya, kalau sudah 3 syarat itu masuk, ya, maka dia nanti dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga, di mana dari pintu mana saja yang engkau sukai. Jadi di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini berat. Jadi hamba sahaya dia harus harus taat kepada majikannya, ya, dan di sisi lain dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dua-duanya, hak Allah dan hak majikannya itu ditunaikan, hak Allah dan hak suaminya, hak Allah dan hak perusahaannya ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala atau pahala double. Ya, pahalanya double. Ya. Ini berat, antum kadang-kadang masa apalagi ketemu sama atasan-atasan yang enggak enak. Ya, gitu ya. Itu ujiannya berat dan harus ketika dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa pahalanya. Ya.
ketika seseorang itu melakukan karena Allah, apa saja yang dilakukan karena Allah, dia pasti akan bahagia. Ya, apa saja yang dilakukan karena Allah, pasti dia akan bahagia. Ya, tenang dia. Ya, karena yang dilakukan itu karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun kanat indahu amatun. Ya. Fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha. Laki-laki yang punya amah, hamba sahaya juga. Ya. Kemudian fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha. Kemudian dididik, ya, dididik dengan baik. Wah, dididik kamu harus gini, gitu ya. Ya, ini amah, ini perempuan, ini apa? Hamba sahaya perempuan yang sebenarnya jadi, ya, itu malakat aimanukum. Antum pernah dengar illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Tahu malak itu amah. Perempuan, ya, hamba sahaya, dia itu bisa di apa namanya? Ini termasuk halal, ya. Ininya halal untuk, ya, ya seperti halnya istri, tapi dia derajatnya adalah hamba sahaya. Ya. Makanya tanda hari kiamat nanti apa? Idza talidal amatu rabbataha. Kalau hamba sahaya itu melahirkan apa? Tuannya. Karena belum dimerdekakan. Belum dimerdekakan, dia sudah lahir anaknya. Anaknya itu jadi tuan. Ya. Nah ini, ya, ketika kanat indahu amah wa addabaha fa ahsana ta'dibaha. Punya hamba sahaya, kemudian dididik baik, ya, hamba sahaya dididik baik, wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Kemudian diajarin dengan ilmu yang baik, kemudian a'taqaha, dibebaskan. Nah, ini dia, dibebaskan. Udah bukan jadi hamba sahaya terus, sudah digauli tapi masih jadi hamba sahaya. Enggak, dibebaskan dia. Setelah dibebaskan juga tidak seperti itu. Dimuliakan, diangkat derajatnya. Apa? Fatazawwajaha. Ya, kemudian dinikahi. Ya, sudah dibebaskan, dididik baik, ya, diajarkan ilmu agama, dikasih ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah. Ya, kemudian dibebaskan, dikasih muamalah dengan cara yang baik, kemudian dinikahi. Ya, fatazawwajaha, dinikahi. Kenapa? Karena nikah itu orang Arab kalau nikah nggak mau dengan nasab yang rendah. Ini kan pernah jadi hamba sahaya, dimerdekakan, nggak mau. Ya seharusnya dia nikah. Oh dia, paling ini kan tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha, karena nasabnya. Ya, ini kan nasabnya apa? Hamba sahaya. Ya. Tapi dia setelah dinikahi dia naik, sudah laki-laki ini mendapatkan pahala yang besar. Ya, sudah dibebaskan, ya, diajarin ilmu agama, kemudian dinikahi, maka dia menjadi derajatnya tinggi sama dengan laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut, ya, mendapatkan 2 pahala. Apa? Dulunya seumpama dia tukang, naudzubillah, ya, afan, ya, mungkin ini, ya, nasabnya tukang sampah atau apa gitu, ya, gelandangan. Dah kamu di sini, ya, dinikahi sama, ya, orang yang berpendidikan, seumpama sekolah tinggi atau jadi dosen atau jadi atau kerja di tempat yang, atau menjadi seorang ustadz, dinikahi sama ustadz gitu, ya. Jadi dia naik derajatnya. Ya, naik derajatnya. Maka laki-laki tersebut mendapatkan pahalanya double dia, ya. Karena apa? Sudah mengasih tarbiyah, kasih tahu tentang akhlak budi pekerti, dikasih adab,
diajarin adab bagaimana, kemudian mengajarkan dikasih pendidikan ilmu agama, pendidikan apa saja, maka dia akan kemudian dibebaskan. Nah, ini yang penting, ini dibebaskan. Wah, ini sekarang ini orang cari pembantu aja nih Pak, pembantu lah sekarang ini. Sekarang cari pembantu aja. Pernah tuh cari pembantu, dia ngomong, tolong carikan saya pembantu hafal Quran. Dari mana orang pembantu hafal Quran ya nggak mau jadi pembantu? Ya ikhwah, ana disuruh cariin, tolong Ustaz, Syekh, tolong carikan pembantu yang pakai baju besar, yang ini pokoknya syar'i. Ini orang syar'i, nggak mau dia ke ini tanpa mahram, keluar tanpa mahram. Ya, ada saja nih, subhanallah ya. Tapi ada juga ya anak ini, karena sekarang nih anak ada tugas ya, banyak tugas kayak gitu ya. Sekarang nih ada yang majikan yang luar biasa baiknya, rela untuk kehilangan waktu daripada pembantunya itu tidak kerja, pembantunya disuruh belajar ilmu agama, anak-anak yang ngajar. Pembantunya di situ disuruh ini, jangan kamu ikut ke sana saja, nggak usah kerja, ini urusan nggak apa-apa, untuk sekarang ini aku yang kerja. Ya, jadi waktu 1,5 jam saya ngisi kajian, ngajarin sholat, dan alhamdulillah ada yang baru masuk Islam. Tuh, ada yang seperti itu, luar biasa tuh pahalanya. Ya, sudah dia itu memberi pekerjaan, lapangan pekerjaan. Ya, ada orang pekerjaan yang halal kayak gitu. Ada orang pemusik ini, kenapa kalian merendahkan pemusik, katanya. Banyak orang itu mendapatkan rezeki, itu pemusik itu rezekinya banyak. Karena dari musiknya itu lagu-lagunya diambil sama dia, kemudian dia ngamen. Akhirnya dapat uang. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini luar biasa. Jadi itu kayak gitu pahalanya besar sekali. Makanya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Ayo kita ini perbaiki amalah kita, perbaiki ketaatan kita, ya. Bagaimana biar kita itu menjadi hamba yang baik, hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba ibadur rahman. Ya, ini pahala double, ibu-ibu juga bisa dapat ini. Pahala doublenya. Apa tuh? Taat kepada suami, ya. Ketika diajarin kebaikan, taat kepada suami, ya. Pahala doublenya juga bagi para ini bapak-bapak ikhwan nih apa? Ketika mengajarkan adab kepada istri. Istri pahalanya apa? Ketika dia sabar, ketika diajarin oleh suaminya. Ya. Kemudian pahalanya suami apa? Ketika ngajak ngaji, kasih tahu nih seperti ini yang baik, ya, diajarin yang baik, diajari adab, akhlak, diajarin ya, apa-apa saja. Karena perempuan itu tetap saja dia itu adalah nukson, tidak ada perempuan yang sempurna, ya. Perempuan itu Allah ciptakan dalam keadaan bengkok dan penuh dengan kekurangan. Ya, makanya suami itu wajib mengajarkan kepada para istri untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa senang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala باذنillah. Semoga saja pada ini Sabtu yang akan datang teman-teman banyak yang hadir, ya. Banyak yang hadir karena ini, dan ngaji itu kalau nggak kayak gini juga nggak ngaji akhirnya. Sekarang libur semuanya, walaupun ini nggak ngaji, sudah akhirnya malah nggak ngaji, nggak ada kajian. Maka kita diuji, keistiqomahan kita diuji, ya. Ustadznya juga diuji, mikirnya nggak ada yang datang, sudahlah nggak usah ngaji. Itu juga kurang pas. Kita semuanya diuji, ya. Kita harus, ya, semua manusia itu ketika beriman banyak sekali ujiannya. Baik, kita tutup ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kajian kita ini, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.